يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Dan yang paling utama di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga atas keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya, yang mana semoga kita termasuk dari pengikut Rasulullah SAW yang setia kepada tuntunan beliau alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah rahimahullah, insyaallah pada kajian kali ini kita insyaallah sedikit belajar terkait salah satu surat dari Al-Quran yang sangat penting, bahkan dinamai dengan Ummul Kitab, yaitu insyaallah kita telah hafal semua, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab karena surat Al-Fatihah ini ya pembuka dari mushaf Al-Quran. Demikian juga surat Al-Fatihah ini makna-makna kandungannya itu isinya itu mencakup meliputi seluruh isi kandungan Al-Quran sebagai Ummul Kitab. Maka dari itu ini sebagai surat yang senantiasa kita baca, ya, jadi kewajiban, bahkan rukun dari rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Maka tentunya sangat penting bagi kita untuk memahami kandungan dari makna dan juga faedah yang bisa kita renungkan dari surat Al-Fatihah ini. Sebenarnya surat Al-Fatihah ini sangat dalam kandungannya, sangat luas. Namun insyaallah dengan waktu yang singkat ini kita akan sedikit sama-sama belajar sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah termasuk ayat pertama Al-Fatihah atau tidak? Menurut Madzhab Syafi'i ini termasuk ayat pertama. Makanya dalam Madzhab Syafi'i itu dalam sholat bacaan jahr itu Bismillahnya dijaharkan karena dianggap memang ini adalah ayat pertama, sehingga harus dibaca. Dan para ulama di madzhab yang lain, madzhab Maliki, madzhab Hambali dan juga Hanafi, ini tidak termasuk dari ayat Al-Fatihah. Bismillah. Tetapi berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW
belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Mereka semua memulai sholatnya dengan Alhamdulillah dalam sholat jahar. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, tetap imam itu membaca Bismillah, tapi dengan lirik. Tidak, jadi sebagian pendapat mengatakan tidak termasuk ayat pertama apabila, akan tetap dibaca dalam sholat jahar. Kadang mungkin ada sebagian imam yang sholatnya membaca Al-Fatihah langsung Alhamdulillah, tetapi itu tetap harus membaca Bismillah dengan lirik. Tapi tidak terlalu masalah dalam pendapat ini, karena Rasulullah SAW juga pernah sholat dengan menjaharkan baca Bismillahnya, pernah juga. Dan makna dari Bismillah ini adalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah, yaitu Ismi ini adalah nama, yaitu maksudnya dengan seluruh nama-nama Allah yang agung, yang mulia, yang sempurna. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Dan dengan Bismillah ini, yang seseorang itu bermaksud untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga meminta keberkahan dari apa yang akan dilakukan. Artinya kita ketika melakukan sesuatu yang baik-baik, dan juga di sebagian tuntunan, misalnya ketika akan makan, kemudian ketika masuk rumah, dituntunkan untuk mengucapkan Bismillah. Di antara makna dari Bismillah ini adalah dengan nama Allah, atau dengan seluruh nama-nama Allah yang sempurna, yang baik, yang tinggi, yang agung, kita memohon pertolongan dan keberkahan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nanti makna yang Ar-Rahmanir-Rahim kita akan sampaikan nanti. Nah, masuk ayat selanjutnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, yaitu alhamdulillah, segala puji lillah, kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah ini adalah pujian kepada Allah karena memang zatnya Allah itu maha terpuji. Karena zatnya Allah itu sempurna, agung. Ada perbedaan antara alhamdulillah dengan as-syukur. Ini sama-sama ungkapan pujian, sama-sama ungkapan pujian, alhamdulillah dan as-syukur. Kalau alhamdulillah itu kita memuji itu karena memang yang dipuji itu memang dia secara asal, secara zatnya dia itu memang terpuji, memang berhak untuk dipuji. Dia memberikan nikmat kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita ataupun tidak, dia terpuji. Adapun syukur itu biasanya pujian, ungkapan pujian jika telah diberikan sesuatu kepada kita, karena kebaikan yang dipuji itu kepada kita. Nah, kita mengucapkan pujian itu dengan syukur. Adapun alhamdulillah itu memang sifatnya lebih umum. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia zat yang memang secara asal Allah Subhanahu Wa Taala itu sempurna. Zatnya sempurna, maha agung, maha terpuji. Ditambah lagi juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita berbagai nikmat. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala layak ataupun kita berikan alhamdulillah maupun asyukur. Karena Allah secara zatnya, ya dia itu memang maha terpuji, maha sempurna nama-nama dan sifatnya, perbuatan-perbuatannya juga terpuji, sehingga dia dipuji dengan itu.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya juga alhamdulillah itu dengan ucapan, ya, alhamdulillah dengan ucapan. Pengungkapannya itu dengan ucapan. Adapun asyukur itu bentuk kesyukuran itu dengan ucapan, dengan hati, rasa bersyukur di dalam hati, dan juga dengan perbuatan. Kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti wujud kesyukuran kita. Alhamdulillah dengan ucapan saja. Ini beberapa perbedaannya. Kemudian Rabbul Alamin. Rabb ini memiliki makna pemelihara, yang memelihara. Dan sebagian ulama memutlakkan bahwa Rabb ini adalah, yaitu sebagai Rabb itu karena Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan, kemudian dia yang memelihara, dia yang memberi rezeki. Maka Rabb ini hanya berhak diberikan kepada Allah, artinya hanya berhak dinamakan kepada Allah, Rabb. Karena hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, dan hanya Allah yang memelihara. Tetapi dalam ungkapan bahasa Arab kadang bisa diidofahkan kepada yang lain. Kata-kata Rabb ini bisa disandarkan kepada yang lain. Nah, ini juga boleh. Tapi kalau Rabb saja, tunggal Rabb saja, ini hanya boleh disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berhak disandar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dalam ungkapan bahasa Arab itu misalnya Rabbul Bait. Nah, ini disandarkan kepada rumah. Ini tidak apa-apa. Istilah Rabb kalau disandarkan kepada yang lain itu tidak apa-apa. Rabbul Bait artinya pemilik rumah, atau Rabbul Ibil, pemilik unta. Nah, seperti itu, kalau itu nggak masalah. Adapun Rabb itu sendiri karena bermakna dia itu Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Dilanjutkan dengan alamin, Rabbul Alamin. Alam ini maknanya adalah sesuatu yang ada selain Allah. Nah, itu alam. Alam itu adalah sesuatu yang ada selain Allah. Jadi selain Allah itu semuanya adalah alam. Ya. Kalau dari ulama ahli tafsir yang lain mengatakan alam itu adalah semua apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat, itu alam. Nah, ini makna yang sama. Maka jika kita katakan Rabbul Alamin, berarti Allah Rabb sebagai pencipta seluruh apa yang selain Allah, sebagai pemelihara seluruh apa yang selain Allah yang Allah ciptakan. Karena selain Allah itu semuanya adalah makhluk. Allah Khalik, selain Allah adalah makhluk. Sehingga Rabbul Alamin ini Allah itu dia pencipta seluruh alam, seluruh makhluk selain Allah. Demikian juga pemelihara seluruh makhluk, seluruh apa yang ada selain Allah, dan yang memberi rezeki seluruh apa yang ada selain Allah. Dan makna Rabb ini ya, kalau diluaskan lagi, dia yang Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki dan seterusnya. Di sini ya, sebagian ulama menyebutkan ini istilahnya adalah mengandung tauhid uluhiyah, yaitu dengan ayat ini kita mengakui, memuji, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb,
satu-satunya pencipta dari seluruh alam, dari seluruh apa yang selain Allah. Maka dari itu ya, kalau keimanan kita dalam hal ini kuat, kita akan memandang selain Allah itu adalah semuanya makhluk. Semuanya adalah yang dipelihara oleh Allah. Semuanya adalah yang diberi rezeki oleh Allah. Ya, mereka semua itu selain Allah itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa takut dengan apapun. Kita takut hanya kepada Allah. Karena selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Seperti itu. Maka di sini terkandung yang dinamakan tauhid rububiyah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya sebagai Rabb, satu-satunya pencipta, pemelihara dan pemberi rezeki. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih dan penyayang ini kalau dalam bahasa Indonesia agak mirip ya, maknanya ini agak mirip. Itu kasih sayang ini agak mirip maknanya. Nah di sini Ar-Rahman Ar-Rahim ada sedikit perbedaan. Ar-Rahman itu bahwa Allah SWT memiliki sifat kasih sayang. Memang zatnya Allah itu dia memiliki sifat kasih sayang yang luas, memiliki rahmat yang luas bagi seluruh alam tadi, bagi seluruh makhluk tadi. Adapun Ar-Rahim ini adalah ya Allah itu dia pemberi rahmat, itu maknanya. Jadi Ar-Rahman itu lebih kepada sifat zatnya Allah, bahwa Allah itu dia memiliki rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim lebih kepada perbuatan Allah, sifat dari perbuatan Allah, bahwasanya Allah SWT dia memberi rahmat kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah, ya, rahmat Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu rahmatnya Allah kepada orang-orang khusus, itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Kalau rahmat Allah yang kasih sayang Allah yang umum, ya semua makhluk Allah beri kasih sayang, yaitu Allah pelihara, Allah beri rezeki. Ya. Tetapi kepada orang-orang beriman ada kasih sayang Allah yang khusus, yaitu apa? Keimanan, keislaman, hati yang tenang, kemudian juga hidayah, ya, amal soleh, dan kemudian juga termasuk balasan Allah pada surga. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang khusus kepada orang-orang beriman. Ya. Maka tadi ketika disebutkan Alhamdulillahirobbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, ya, pemelihara, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, ya, memelihara seluruh makhluknya. Allah memelihara dengan apa? Yaitu dengan Ar-Rahman-Ar-Rahim, dengan kasih sayangnya. Kalau di kalangan manusia ada yang memelihara itu kadang ada yang dengan pemaksaan, dengan kekerasan, dengan bisa jadi dengan aturan-aturan. Ya, seperti misalnya ya, kalau seseorang memelihara misalnya binatang peliharaan, kadang-kadang orang itu dia berbuat ya bisa dikatakan kejam atau tegas gitu ya, mengekang gitu. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dia Rabbul Alamin, dia pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk itu adalah dengan kasih sayang, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang di ayat selanjutnya mengatakan Maliki Yaumiddin.